Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kata-katanya manis tapi kenyataannya pahit? Orang yang tersenyum saat berbicara, tapi menyimpan kebohongan di balik setiap kalimatnya? Berbohong bukan lagi sekadar kesalahan. Bagi sebagian orang, itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang perlahan merusak kepercayaan, menghancurkan hubungan, dan mematikan harga diri. Tapi apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk terus berbohong? Takut? Malu? Atau sekadar terbiasa? Di balik setiap kebohongan, selalu ada alasan. Dan di balik alasan itu, ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tahukah kamu bahwa rata-rata orang berbohong 1 hingga 2 kali setiap hari? Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar dari kita bahkan tidak sadar saat melakukannya. Kebohongan tidak selalu besar. Kadang hanya sekadar, aku baik-baik saja. Atau, maaf, tadi macet. Padahal tidak. Penelitian menunjukkan bahwa 60% orang akan berbohong setidaknya sekali dalam percakapan selama 10 menit. Dan biasanya kebohongan pertama akan diikuti dengan kebohongan kedua untuk menutupinya. Itulah kenapa kebohongan disebut bola salju, makin lama makin besar. Fakta menarik lainnya, orang yang sering berbohong cenderung memiliki daya ingat lebih kuat. Kenapa? Karena mereka harus terus mengingat cerita palsu yang pernah mereka buat agar tidak ketahuan. Namun, terlalu sering berbohong bisa mengubah cara otak bekerja. Sebuah studi dari University College London menunjukkan bahwa semakin sering seseorang berbohong, bagian otak yang berkaitan dengan rasa bersalah akan semakin tumpul. Artinya, rasa bersalah itu perlahan menghilang, dan kebohongan jadi terasa biasa. Dan menariknya, bukan hanya orang dewasa yang bisa berbohong. Anak-anak sudah mulai bisa berbohong sejak usia 2 hingga 3 tahun. Itu bagian dari perkembangan kognitif. Tapi ketika kebiasaan itu tidak diarahkan, bisa terbawa sampai dewasa. Lalu, siapa yang lebih sering berbohong? Pria atau wanita? Ternyata pria lebih sering berbohong tentang diri sendiri. Sedangkan wanita lebih sering berbohong untuk melindungi perasaan orang lain. Bentuknya berbeda, tapi tetap saja bohong. Pada akhirnya, berbohong mungkin terasa seperti jalan pintas. Tapi setiap kebohongan, sekecil apapun, adalah retakan kecil dalam kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali rusak tak mudah diperbaiki. Berbohong itu seperti meminum racun yang lambat. Tidak langsung terasa, tapi perlahan merusak dari dalam. Saat kamu mulai terbiasa berbohong, hal pertama yang kamu korbankan adalah rasa jujur dalam dirimu sendiri. Kamu mulai bingung membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya cerita yang kamu ciptakan. Dan semakin sering kamu berbohong, semakin besar beban pikiran yang harus kamu tanggung. Kamu harus terus mengingat kebohongan yang sudah kamu ucapkan. Kepada siapa? Kapan? Apa saja yang sudah kamu ubah dari kenyataan? Ini bukan sekadar soal moral, tapi soal kesehatan mental. Otakmu terus bekerja keras untuk menjaga semua kebohongan itu tetap terlihat benar. Akhirnya, kamu jadi mudah stres, cemas, bahkan takut ketahuan setiap saat. Lama-lama, kamu tidak hanya membohongi orang lain, tapi juga mulai membohongi dirimu sendiri. Kamu menutupi kelemahan, menciptakan citra palsu, dan kehilangan koneksi dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan tahukah kamu, orang yang terlalu sering berbohong cenderung mengalami penurunan rasa percaya diri. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa semua yang mereka tampilkan hanyalah topeng. Kamu mungkin berpikir, kebohongan kecil ini tidak apa-apa. Tapi sedikit demi sedikit, kamu sedang membangun dinding antara dirimu yang asli dan dunia nyata. Dan ketika kamu butuh kejujuran, kepercayaan, atau bantuan, tidak ada yang benar-benar tahu siapa kamu, karena kamu telah menciptakan terlalu banyak versi dirimu yang palsu. Bayangkan sebuah masyarakat di mana semua orang saling berbohong. Tidak ada kejujuran, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada lagi rasa aman. Kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi sebenarnya,
Kita sedang menuju ke arah itu perlahan. Saat kebohongan menjadi kebiasaan, masyarakat mulai kehilangan hal paling mendasar dalam hubungan manusia, kepercayaan. Kita mulai meragukan semua yang kita dengar. Apa benar? Atau cuma dibuat-buat? Ucapan orang lain tak lagi punya makna, karena terlalu sering diselimuti dusta. Dan akibatnya, rasa saling bantu berubah jadi saling curiga. Orang-orang tak lagi percaya pada pemimpin, pada media, bahkan pada tetangga sendiri. Dan saat kita semua mulai membenarkan kebohongan kecil, maka kita sedang membuka pintu bagi kebohongan yang lebih besar. Kebohongan juga membuat masalah sosial sulit diselesaikan. Solusi jadi kabur karena akar masalah tidak pernah benar-benar diakui. Yang lebih berbahaya, kebohongan itu menular. Satu orang berbohong, orang lain meniru. Lama-lama, masyarakat kita terbiasa hidup dalam kepalsuan. Mengakui bahwa kita punya kebiasaan berbohong bukan tanda kelemahan. Justru itu langkah pertama menuju perubahan. Karena setiap orang bisa tergelincir. Tapi hanya yang berani jujur pada diri sendirilah yang bisa bangkit. Lalu bagaimana cara mengatasi kecanduan berbohong? Pertama, sadari polanya. Kapan kamu paling sering berbohong? Apakah saat merasa tertekan? Takut dihakimi? Atau saat ingin terlihat lebih baik di mata orang lain? Dengan mengenali pemicu kebohongan, kamu bisa mulai mengontrol reaksimu. Alih-alih menciptakan cerita palsu. Belajarlah untuk berani berkata jujur, meski tidak sempurna. Kedua, mulai dari kejujuran kecil. Kamu tidak harus langsung berubah total. Mulailah dari hal sederhana. Mengakui kesalahan, berkata jujur saat diminta pendapat, dan tidak melebih-lebihkan cerita. Ketiga, perbaiki hubungan yang rusak. Jika ada orang yang pernah kamu bohongi, datangi mereka, dan minta maaf. Kejujuran yang disampaikan dengan tulus bisa membuka jalan untuk memulihkan kepercayaan yang pernah hilang. Keempat, jujur bukan berarti harus membongkar semuanya. Tapi artinya adalah menyampaikan yang benar, dengan cara yang baik, dan niat yang bersih. Kadang kita bisa berkata jujur tanpa menyakiti. Dan itu butuh latihan. Terakhir, jujurlah pada diri sendiri. Kamu tidak harus jadi sempurna. Tapi kamu bisa memilih untuk jadi lebih baik. Ingat, berhenti berbohong bukan hanya soal membangun kepercayaan orang lain, tapi juga soal membebaskan dirimu sendiri. Karena tidak ada yang lebih damai, daripada hidup dalam kebenaran meskipun sederhana.